Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu dengan saya Aditya Wahyu Anugrah di channel Laskar Belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan hidrostatik. Nah, berbicara mengenai hukum Pascal, tujuan pembelajarannya adalah pertama, kita mampu menjelaskan kembali konsep hukum Pascal. Yang kedua, kita mampu menerapkan hukum Pascal dalam bentuk pengerjaan soal ya, atau menganalisis bagaimana sih jawaban dari soal. Kita langsung saja. Hukum Pascal ini menyebutkan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Di sini saya mempunyai bejana berhubungan. Bisa kita lihat, bejana berhubungan ini diisi oleh air ya. Di ruas kiri dan di ruas kanan itu terdapat tabung. Pertama kita amati yang ruas kiri, di mana tabung ini mempunyai luas. Luasnya ini disimbolkan dengan A1. Kemudian jika kita kasih gaya terhadap tabung di seluas kiri ini sebesar F1, kita kasih simbol F1, maka akan terdapat suatu tekanan, kita simbolkan dengan P1. Kemudian untuk ruas kanan, jika kita tadi menggunakan A1, F1, P1, di ruas kanan ini, oh iya, untuk P1 ini itu sama dengan F1 per A1, artinya gaya dibagi dengan luas, di mana P ini adalah tekanan Pascal. Pada ruas kanan kita peroleh A2, itu artinya luas pada tabung A2. Kemudian ada F2 dan P2, di mana P2 adalah sama dengan F2 per A2. Keterangannya, P ini adalah tekanan Pascal, A adalah luas penampang, dan F adalah gaya. P1 itu sama dengan P2 ya. Kita sudah belajar kemarin di hidrostatik ya, untuk tekanan hidrostatik. P1 sama dengan P2, di mana P1-nya adalah F1 per A1, dan P2 adalah F2 per A2. Kita substitusikan saja. Untuk lebih memahaminya, kita akan lanjut ke soal dan pembahasan. Di sini kita mempunyai sebuah gambar ya. Jika luas penampang 1, nah penampang 1 itu yang sebelah kiri nih, yang kecil. Itu luasnya adalah 1 meter kuadrat. Dan luas penampang 2, itu luas untuk tabung yang besar ya, adalah 10 meter kuadrat. Berapakah gaya? Di sini gaya saya pakai tulisan yang berwarna hijau. Yang dibutuhkan untuk mengangkat mobil dengan massa, jadi diketahui massa mobilnya adalah 800 kg. Ditanyakannya adalah, pertama adalah F1 ya, jadi berapakah gaya yang dibutuhkan F1 nih? Biar bisa mengangkat mobil ya, gaya minimalnya berapa? Diketahui yang pertama A1, 1 meter kuadrat. Untuk A1 saya kasih warna merah. Yang kedua adalah A2, 10 meter kuadrat atau 10 meter persegi ya. Di sini saya kasih berwarna biru. Kemudian yang ketiga diketahui adalah masanya 800 gram. Di sini ada masanya 800 gram. Seperti rumus yang tadi kita sudah peroleh, P1 sama dengan P2, di mana P1 ini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 yang akan kita cari ya, yang berwarna hijau. Di sini ada A1 nih, luasnya berapa untuk A1? A1 ini bisa kita lihat yang berwarna merah adalah 1 meter persegi. Pertama kita akan mencari F2 dulu karena ternyata F2-nya belum diketahui. Lalu bagaimanakah cara mencari F2? F2 bisa kita peroleh dengan rumus massa dikali gravitasi ya. Jadi kalau misalkan kita ketahui F itu sama dengan massa dikali A misalnya ya, percepatan. Tapi di sini yang kita gunakan adalah gaya berat, sehingga kita menggunakan massa dikali gravitasi. Biasanya simbolnya itu dengan W besar ya, atau gaya berat. Kita masukkan saja, massanya adalah 800 gram. Dan gravitasinya adalah 10. Maka 800 dikali 10 adalah 8000 Newton. Langkah kedua, setelah kita mengetahui F2, kita bisa mencari F1. Kedua, mencari F1. Oke, kita tulis rumusnya kembali ya. Kemudian kita substitusikan, di mana A1 ini yang berwarna merah, lihat diketahuinya adalah 1 meter kuadrat. Kita masukkan 1 meter kuadrat. F2 yang berwarna ungu sudah kita cari tadi, 8000 nilainya. Masukkan 8000. Sementara A2, ini yang berwarna biru ya, kita masukkan A2-nya adalah 10. Oke, F1 dibagi 1 sama dengan F1. 8000 dibagi 10 sama dengan 800 Newton. Nah, kalau sudah paham, silahkan coba dikerjakan latihan soalnya ya. Klik kalau jawabannya di kolom komentar.
Kalau sudah mengerjakan, kita akan lanjut ke pembahasan yang terakhir. Nah, kombinasi hukum Pascal dan tekanan hidrostatik. Jadi kalau misalkan tadi kita sudah belajar hukum Pascal, dan kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatik. Hukum Pascal ini bisa lihat di sebelah kiri ya, di mana P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tadi kita sudah pelajari barusan. Sementara bagaimana dengan tekanan hidrostatik? Di sini saya tuliskan ulang. Kalau yang belum paham tentang tekanan hidrostatik, silahkan kalian lihat video sebelumnya ya di channel Laskar Belajar tentang tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik itu disimbolkan dengan pH, P hidrostatik, di mana rumusnya adalah Rho dikali G dikali H, di mana H ini adalah ketinggian. Bisa lihat di sini ada H1, ada H2 ya. Oke, kita lanjut aja ke soal pembahasan untuk lebih jelasnya. Di sini kita mempunyai sebuah gambar. Silinder kiri A memiliki luas penampang 3 meter. Kita kasih warna merah. Diberikan beban M kilogram. Jadi bebannya berupa huruf ya, M ya. Pengisap kanan B. Nah, oke, yang sebelah kanan nih, yang B ini, tabung B ini, luas penampangnya adalah 0,1 meter persegi. Dengan beratnya diabaikan. Jadi untuk berat yang ini kita abaikan saja. Sistem diisi dengan cairan dengan massa jenis 100 kg per meter kubik. Jika sistem seimbang dengan FB sebesar 25 Newton. Jadi FB-nya itu kita kasih gaya nih di tabung B itu sebesar 25 Newton. Tentukanlah massa M. Kalau tadi kita hanya menggunakan hukum Pascal, sekarang kita akan menggunakan dua persamaan ya, atau dua konsep hukum Pascal dan juga tekanan hidrostatik. Yang ditanyakannya adalah M. Diketahuinya apa aja? Nah, sebelum itu kita lihat ya, pada hukum hidrostatik itu kita biasanya disuruh mencari kesetimbangan. Nah, kesetimbangannya itu lihat di sini, ini cairan ini di titik A dan ini titik B. Nah, jadi titik seimbangnya bisa dapatkan ini ya. Sementara lihat ketinggian untuk cairan di tabung B ini adalah 2 meter. Apa aja yang diketahui? Diketahui adalah AA. Jadi luas tabung untuk tabung A itu adalah 3 meter kuadrat. Sementara tabung B kita peroleh 0,1 meter kuadrat ya, diketahuinya lihat yang berwarna biru. Kemudian ada massa jenisnya yang berwarna ungu itu 100 kg per meter kubik. Kemudian ada FB nih, gaya yang kita berikan terhadap tabung B itu 25 Newton. Sementara ketinggian zat cairnya adalah 2 meter. Ini ketinggian zat cair dari titik setimbang ya. Tentukan massa M. Oke, kita gunakan persamaan tekanan Pascal, di mana P1 sama dengan P2. P1 ini lihat untuk tabung yang A ya. Untuk tabung yang A ini tidak ada apa-apa ya, kecuali konsep Pascal. Berarti kita tuliskan aja PA, artinya tekanan Pascal untuk tabung A. Sementara P2 ini bisa kita lihat ya. Pertama, kita memberikan gaya. Nah, kalau misalkan ada gaya, ada luas penampang, itu udah pasti berhubungan dengan tekanan Pascal. Kita tuliskan PB, tekanan Pascal untuk tabung B. Plus, karena di sini ternyata cairannya tabung B ini lebih tinggi daripada tabung A. Bisa kita lihat di sini ada H ketinggian. Nah, kalau udah berbicara mengenai H dan massa jenis, itu pasti berbicara mengenai tekanan hidrostatik. Di mana pH. Kita masukkan persamaan PA. PA ini FA per AA ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Untuk PB berarti FB per AB. Sementara untuk pH, tekanan hidrostatik adalah Rho dikali G dikali H. Kita masukkan nilai FA. Nah, FA ini kita sudah cari ya. Caranya itu adalah massa dikali gravitasi. Sementara untuk luas tabung A, nih AA itu adalah 3 ya, yang berwarna merah. Nah, untuk yang PB, kita masukkan saja. FB-nya ini adalah 25 Newton. Ini yang berwarna coklat ya. Untuk AB itu kita gunakan 0,1 nih, yang berwarna biru. Nah, Rho GH, Rho-nya coba lihat yang berwarna ungu adalah 100, sementara G-nya 10 ya, kita gunakan gravitasinya 10. H ini adalah ketinggian cairannya, dari titik stabilnya adalah 2 meter. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung aja masukin G-nya 10, sementara yang ruas kanan, kita hitung saja 25 per 0,1 sama dengan 250. Sementara 100 dikali 10 dikali 2 itu akan sama dengan 2000. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal jumlahkan yang sebelah kanan dulu ya, yang ruas kanan nih. 250 ditambah 2000 itu adalah sama dengan 2250. Sementara kita lihat di sebelah kiri itu M dikali 10 per 3. Caranya adalah pindah ruaskan angka 3 ini ke sebelah kanan.
Sehingga M dikali 10 sama dengan 2250 dikali 3. Oke, karena sudah mentok ya, kita akan coba pindahkan ke sebelah kanan ya untuk penulisannya. Saya tulis kembali, M dikali 10 sama dengan 2250 dikali 3. Nah, selesaikan dulu yang sebelah kanan. 10 dikali M sama dengan 6.750. Jadi 2.250 dikali 3 sama dengan 6.750. Kalau misalnya kita pengen mencari M, cukup pindah ruaskan nilai 10. Yang awalnya kali M, sekarang pindah ruas menjadi 6.750 dibagi 10. Kita dapatkan hasilnya adalah masanya adalah 675 kg. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian pahami dan cermati ya, step by step, cukup pelan-pelan saja. Kalau sudah paham, atau misalkan kalau ada yang pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar ya. Kita akan lanjutkan ke latihan. Silahkan kerjakan latihannya dan kemudian chat atau komen ya, jawabannya berapa di kolom komentar. Untuk pertemuan sekarang, sampai sini dulu. Semoga ilmunya bermanfaat dan membawa berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.